kita punya tanah 300 ru, itu berarti dikali 14, kan tadi satu runya 14 meter persegi, berarti kalau 300 ru dikali 14 ketemunya 4200 meter persegi. Maka 4200 meter persegi dibagi 40 itu bisa untuk menghidupi domba sekitar 100 ekor sampai 105 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Darusman Farm. Hari ini kita mau membahas kebutuhan rumput per domba, terus jenis rumput yang ditanam di Darusman Farm, terus pupuk yang dipakai di Darusman Farm itu apa. Pertama, kebutuhan rumput di Darusman Farm itu per hari per ekor kita anggap ini asumsi aja ya, soalnya kan domba itu ada yang kecil ada yang besar. Nah, kita asumsikan sama aja itu kebutuhan per ekor itu kisaran per harinya itu 1 meter persegi. Asumsinya panen rumput itu, rumput jenis odot apa pakcong, asumsinya 40 hari baru bisa panen. Berarti 1 meter persegi dikali 40 hari itu satu domba harus membutuhkan 40 meter persegi. Itu asumsi aja ya, setiap peternak masalahnya kan punya hitungan sendiri-sendiri. Dan simulasinya kalau di sini kan hitungannya pakai ru ya. Ru itu 14 meter persegi. Kalau kita punya tanah 300 ru, itu berarti dikali 14, kan tadi satu runya 14 meter persegi, berarti kalau 300 ru dikali 14 ketemunya 4200 meter persegi. Maka 4200 meter persegi dibagi 40 itu bisa untuk menghidupi domba sekitar 100 ekor sampai 105 ekor. Itu maksudnya cuma hitungan kasarnya aja, detailnya setiap peternak pasti punya hitungan masing-masing. Kalau di tempat saya hitungannya gitu. Jadi satu domba, kita asumsikan domba itu remaja, kebutuhan per ekornya itu per harinya 1 meter persegi. Terus asumsi panennya 40 hari, berarti satu domba 1 kali 40 hari kan 40 meter persegi, itu untuk satu domba. Kalau kita punya tanah 300 ru, satu runya itu 14 meter persegi, berarti 300 kali 14 ketemunya 4200 meter persegi. 4200 meter persegi itu dibagi 40 meter persegi dapatnya 105. Jadi kisaran untuk memelihara domba 100 itu membutuhkan tanah kisaran 4200 meter persegi atau 300 ru. Dan untuk menanam kalau di tempat saya di Darusman Farm itu jaraknya 35 cm. Tanah harus dirotari dulu, habis dirotari dilare itu apa ya, dikasih jalur. Lah itu jalurnya kisaran 35 cm. Lah kita nanamnya miring tidur, jangan, kalau di tempat saya nggak diberdirikan nancep gini, soalnya tunasnya yang kena tanah kan cuma satu tunas, jadi nggak efisien untuk tumbuhnya, terlalu lama. Lah saya biasanya pakai 3 tunas gini, 1 2 3 tunas. Lah ini saya tidurkan, ini tanah ya, saya tidurkan gini, jadi 3 tunas ini kena tanah semua. Nah, sehingga pas tumbuh 3 tunas itu tumbuh semua. Kalau kita miringkan kayak gini, tunasnya yang nancap tanah cuma 1, jadi yang tumbuh cuma 1. Dan untuk pemanenan itu harus mepet, bahasa Jawanya biar nggak nyandi. Kalau nyandi nanti panennya pasti jelek. Nah, setelah dibajak kita ponjo, kita taruh bibit di situ.
Kita tidurkan bibitnya, nggak usah ditancepin, kita tidurkan, terus ditumpukin tanah tipis saja. Nah, sebelum dikasih bibit, kita harus airin dulu. Nah, nanti setelah diairin kita kasih bibit. Setelah kita kasih bibit, itu nanti kira-kira tumbuh tunas segini. Kita tumbuh tunas segini, baru kita rabuk urea. Harapannya apa kalau pakai urea? Tunasnya biar banyak. Nah, nanti setelah, kalau masih tanam pertama agak lama ya panennya, bisa 40 sampai 60 hari lah. Itu agak lama biar tebunya biar tinggi dulu. Harapannya apa? Kalau kita potong pas bawah kan udah ada tebunya. Lah, satu tebu itu bisa nyabang 3 sampai 4. Nah, jadi nanti satu dapur itu bisa banyak. Kalau panenan pertama emang hasilnya sedikit, nanti kalau udah masuk panenan ketiga pasti banyak. Kalau dengan cara tanam yang bagus. Terus setelah itu tadi kan pas setelah pertama tanam saya pakai urea. Setelah selesai pakai urea, panen kedua kan dia habis ditebas kan tumbuh lagi. Nah, itu saya pakai tetes, pakai limbah tetes dari Miwon biasanya. Nah, itu kenapa saya pakai itu? Kalau saya pakai urea, subsidi aja kisaran 200.000 per sak. Kalau tanah 300.000, paling enggak saya butuh 1 sak. Itu kosnya 200.000. Itu udah terlalu mahal, sekali panen 200.000. Kalau saya pakai tetes tebu, tetes limbah Miwon. Soalnya apa? Sekali tetes minimal itu 3 kali panen baru netes lagi. Lah, hitungannya tetes kalau di tempat saya satu dreamnya itu 32.000. Asumsi kalau 300 seru itu berarti butuh 30 dream. 30 dream. Kalau ya sekitar 1 jutaan lah. 1 jutaan tapi minimal bisa buat 3 kali panen. Minimal bisa buat 3 kali panen sampai 5 kali panen. Dan hijau-hijau kayak gini. Ini pakai tetes ini. Ini pakai tetes. Ini umur 30 hari pakai tetes. Ini panjang berapa ya? 2 meteran lah. Hampir 2 meter lah. Ini. Dan saya biasanya manennya kalau udah ada 3 tebu biar nggak rusak. Kalau masih muda belum ada tebunya dipanen biasanya rusak. Kalau di Darusman Farm, jenis rumput yang saya pakai itu ada pakcong, ada odot super. Kalau ditanya bagusan pakcong sama odot super bagusan mana? Nah, itu ya bingung. Kalau dari segi nutrisi emang bagusan pakcong. Kalau dari segi nutrisi, tapi dari segi efisien untuk pakan dombanya itu bagusan odot super. Soalnya tebunya nggak ada, hampir nggak ada, tebunya kan lunak. Kalau pakcong kita telat panen, tebunya waduh kerasnya setengah mati. Jadi kalau untuk dari textbook, dari literatur memang bagusan pakcong. Cuma kalau untuk efisien dikasihkan ke domba itu bagusan odot. Jadi itu selera aja. Kalau di tempat saya emang ada 2 jenis, odot super dan pakcong. Dan untuk pencoperan ya, kalau pencoperan kan ada chopper yang pakai hammer mill. Nah, itu biasanya jadinya kayak apa ya, basah gitu loh, kayak digepui gitu, jadi basah. Nah, itu jarang domba suka. Lah, saya suka itu chopperan yang kayak gini, kayak rajangan apa namanya, kayak sayur yang kita rajang buat masakan. Jadi dia nggak basah, tetap kering dan potongannya kecil-kecil. Kenapa saya milih kecil-kecil? Kalau pakai rumput jenis pakcong, odot, gama umami, zanbaisar dan sebagainya lah, itu kalau terlalu panjang nanti di mulutnya domba itu luka. Biasanya kayak kalau bahasa Jawanya memprengen lah, memprengen. Makanya harus pendek-pendek kayak gini. Dan jangan habis ditebas langsung dikasih makan, dilayukan dulu lah. Dilayukan dulu biar ininya daunnya 1 agak lemes, 2 biar nggak ngelukain dombanya, 3 ya biar kada hijauan kan
semua hijauan prinsipnya punya kadar sianida ya, kita jaga-jaga kadar sianidanya biar hilang gitu aja. Saya ulangi lagi ya yang masalah kebutuhan hijauan tadi ya biar lebih jelas. 1 meter persegi untuk 1 domba per hari, 40 meter persegi sampai 40 hari asumsi hijauan panen tadi itu untuk domba makan pagi, siang, sore. Itu asumsinya kayak gitu. Cuman praktek di lapangan, praktek di kandang saya, pakan hijauan itu hanya untuk pagi dan siang. Sore saya pakai konsentrat. Jadi saya ulangi lagi ya, 1 meter persegi dikali 40 hari ketemunya 40 meter persegi itu untuk domba pakan pagi, siang, sore. Pokoknya sekenyangnya domba lah, sekenyangnya domba. Insya Allah cukup kalau dombanya nggak terlalu besar. Nah masalahnya domba kan ada yang rakus, ada yang makannya sedengan, ada yang jumbo, ada yang sedengan, ada yang kecil. Itu ini hanya asumsi hitungan kasar aja. Nah untuk itu udah insya Allah udah cukup. Kalau untuk di peternakan saya di Darusman Farm itu pagi, siang saya pakai hijauan, sore saya pakai full konsentrat. Kenapa saya milih kayak gitu? Kandang saya di permukiman. Kalau saya pakai konsentrat, saya kan sudah hitung proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, serat kasarnya berapa. Itu udah saya hitung sehingga domba kalau makan konsentrat nutrisinya udah terpenuhi, dia kenyang dan anteng, nggak mbak-mbak, jadi nggak ganggu warga kalau malam, kalau waktu istirahat. Nah masalahnya kan ada makan kenyang sama kenyang makan. Nah ini beda. Nah, coba dipelajarin sendiri. Nanti kalau bingung silahkan hubungin saya. Apa maksudnya makan kenyang sama kenyang makan itu. Itu sih kalau dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan hubungin nomor saya, silahkan WhatsApp sewaktu-waktu, telepon sewaktu-waktu. Selama saya megang HP, selama saya belum tidur saya bales. Cuman kalau mau berkunjung ke kandang WhatsApp dulu ya, saya jarang di rumah soalnya. Banyak yang datang ke sini katanya 24 jam di rumah. Lah saya kan ya butuh cari rumput, saya butuh nganter domba, saya butuh ngomong anak. Oh tahu-tahu datang, Mas saya di rumah ya, nggak janjian dulu ya. Tolong janjian dulu biar nanti yang rumahnya jauh-jauh nggak kecewa gitu aja. Untuk sementara info pakan kayak gitu di Darusman Farm mulai dari hijauan. Mungkin nanti kalau ada waktu kita buatkan video cara pembuatan konsentrat atau nutrisinya di Darusman Farm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.